Hutan Kalimantan menyimpan banyak cerita. Tapi tak satu pun dari cerita-cerita itu mampu menggambarkan bagaimana rasanya benar-benar terjebak di dalamnya. Malam pertama itu datang terlalu cepat. Matahari seperti menghilang begitu saja dari langit. Dan disinilah Arken, berdiri sendirian, napasnya terengah, keringat membasahi wajah meski udara semakin dingin. Arken adalah seorang pemuda berusia 18 tahun. Ia mengikuti ekspedisi alam bersama 5 anggota komunitas pencinta alam dari sekolahnya. Tujuan mereka adalah menyusuri jalur alam liar di pedalaman Kalimantan, mendokumentasikan flora dan fauna yang jarang dijamah manusia. Mereka sudah 2 hari menjelajah, dan semula semua berjalan lancar. Hingga Arken, dengan semangat fotografer amatirnya, memutuskan untuk menjauh sebentar dari jalur, mengejar suara aneh yang ia kira berasal dari burung enggang. Satu langkah demi satu langkah, ia semakin jauh dari kelompok. Kamera tergantung di lehernya, matanya menyapu ke segala arah. Ia bahkan tak sadar saat suara teman-temannya mulai memudar di belakangnya. Saat ia sadar dan ingin kembali, jalan yang tadi ia lewati sudah tak ada lagi. Faiz? Dita? Teriaknya sambil menyorotkan senter ke sekitar. Tapi yang menjawabnya hanya suara dedaunan yang bergesekan dan lolongan samar dari kejauhan. Arken mencoba mengingat arah. Tapi setiap sudut hutan tampak sama. Lebih buruk lagi, kompas kecil yang ia simpan di saku jaket, tiba-tiba tak bergerak. Jarumnya berputar acak, seperti sedang bingung menentukan utara. Ia berbalik dan mencoba mengikuti jejak kakinya. Tapi tanah yang lembab tadi seolah menghapus semuanya. Tidak ada bekas tapak. Tidak ada ranting patah. Tidak ada apa-apa, selain pohon-pohon tinggi yang diam seperti penjaga sunyi. Angin malam mulai berhembus. Dingin. Daun-daun berguguran tanpa suara. Dan saat Arken hendak melangkah maju, ia melihat sesuatu di balik semak. Seperti kain putih yang tergantung di dahan pohon. Ia mendekat. Itu bukan kain. Itu wanita. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya berdiri kaku, mengenakan pakaian putih lusuh seperti sudah lama tak dicuci. Tangannya terkulai di sisi tubuh. Tidak bergerak sedikit pun. Bu. Bu, Anda tersesat juga? Suara Arken gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Arken maju satu langkah. Angin kembali berhembus, dan rambut wanita itu tersibak sedikit. Tapi wajahnya tetap tertutup. Arken mengangkat senter dan menyinari wajahnya. Tapi yang ia lihat hanyalah kosong. Bukan wajah. Bukan topeng. Tapi benar-benar kosong, seperti bagian wajah itu dihapus dari dunia. Dan sebelum Arken sempat berteriak, wanita itu memutar tubuhnya dan menghilang di balik pepohonan, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Jantung Arken berdegup kencang. Ia mundur, tersandung akar pohon, jatuh terduduk. Apa itu barusan? Bisiknya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada suara manusia, suara apapun. Tapi yang terdengar hanya derik serangga malam dan suara air dari sungai kecil yang mengalir tak jauh dari situ. Dengan tergesa ia bangkit. Ia harus keluar dari tempat ini. Harus menemukan jalan kembali. Malam itu, Arken berjalan menyusuri sungai. Ia menyalakan senter kecilnya, hanya untuk melihat bahwa baterainya sudah tinggal 1/4. Sial. Ia harus hemat. Beberapa jam berjalan, Arken menemukan celah batu besar di tepi sungai. Di sanalah ia memutuskan untuk bermalam. Ia duduk, mengatur napas, dan mencoba menenangkan diri. Tapi suara-suara aneh tak berhenti menghantuinya. Kadang tawa kecil. Kadang langkah kaki yang jelas terdengar, tapi ketika ia menyorot ke arah itu, kosong. Ia tertidur dengan jantung masih berdegup cepat. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan. Semua pohon terbakar. Tapi langit gelap. Di depannya ada sosok tinggi besar bertopeng, matanya merah menyala. Sosok itu bicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tapi satu kalimat terdengar sangat jelas. Kau belum diizinkan keluar. Arken terbangun dengan keringat dingin mengucur deras. Napasnya memburu. Dan saat ia membuka matanya, langit sudah terang sedikit. Tapi ada sesuatu yang lebih mengganggunya. Ia mencium bau. Bau kayu terbakar. Ia bangkit dan menatap ke arah sungai. Dari kejauhan, ada asap tipis naik ke udara.
Api, gumamnya. Mungkin itu tenda mereka. Dengan sisa tenaga, Arken berlari menuju arah asap. Jaraknya cukup jauh, tapi ia tak peduli. Ia harus menemukan orang lain. Setelah hampir 30 menit berlari, ia tiba di sebuah area terbuka kecil. Dan di sanalah, ia melihat api unggun yang masih menyala. Tapi tidak ada tenda. Tidak ada orang. Hanya ada sebuah boneka kayu, berdiri tegak di samping api. Boneka itu berwajah dirinya. Arken terpaku. Apa-apaan ini? Dan saat ia hendak mengambil boneka itu, api unggun padam sendiri. Angin berembus kencang. Kabut mulai turun. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Dari semua arah. Arken mundur pelan-pelan. Ia menoleh ke belakang, tapi kakinya terpeleset dan ia jatuh ke tanah. Dan saat ia bangun, di hadapannya, berdiri sosok pria tua berjubah hitam, mata kosong, berdiri di antara kabut. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan. Kau sudah masuk. Tidak semua yang masuk bisa kembali. Arken memundurkan tubuhnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah lari. Lari sejauh mungkin, sejauh ia bisa, tanpa tahu kemana arah. Yang ia tahu, ia harus hidup. Dan disitulah, perjalanan 49 harinya dimulai. Langit pagi itu muram. Kabut menggantung rendah, menyelimuti dedaunan dan batang pohon dengan kelembapan yang menusuk tulang. Setelah berlari tanpa arah sepanjang malam, Arken kini terkapar di atas tanah lembab. Nafasnya masih memburu. Napas yang berat bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena rasa takut yang terus menghantui pikirannya. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling. Tidak ada jejak api unggun. Tidak ada boneka kayu. Tidak ada pria berjubah hitam. Semuanya lenyap, seakan hanya bagian dari mimpi buruk. Tapi tubuhnya yang penuh luka dan tanah basah di bajunya menegaskan bahwa apa yang ia alami, nyata. Ia menyeka wajah dengan tangan yang kotor. Tenggorokannya kering. Perutnya melilit lapar. Persediaan makanan tertinggal di ransel, dan ranselnya sudah entah di mana. Arken berdiri dan berjalan menyusuri hutan yang perlahan terbangun bersama cahaya pagi. Ia mencoba mengingat arah sungai. Air berarti kehidupan. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin asing bentuk hutan di sekelilingnya. Pohon-pohon di sini tidak seperti hutan biasa. Ranting-rantingnya tumbuh membentuk seperti lengkungan alami, seolah menyambut atau justru menahan. Beberapa batang pohon begitu besar hingga dibutuhkan 4 orang dewasa untuk memeluknya. Lumut menempel tebal di permukaan kulit kayu. Akar-akar menjalar di tanah seperti ular yang dia menunggu. Tiba-tiba Arken berhenti. Di hadapannya, sebuah pohon menjulang tinggi. Tapi yang membuatnya terpaku adalah simbol aneh yang terukir di batang pohon itu. Bukan ukiran alami. Ini jelas buatan manusia. 3 garis vertikal dengan 1 garis miring menyilang di atasnya. Terlihat seperti simbol kuno, atau peringatan. Arken menelan ludah. Ia mendekat, menyentuhnya. Bekas ukiran itu masih baru. Getah pohon masih menetes dari sela-selanya. Dan saat itulah ia mendengar suara. Tawa kecil. Seperti tawa anak-anak. Ringan. Ceria. Tapi, juga mengerikan, karena datang dari atas. Dengan jantung berdegup kencang, Arken mendongak. Tapi yang ia lihat hanya dedaunan rimbun. Tidak ada apapun. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini dari belakang. Ia berbalik cepat, tapi tetap tidak melihat siapapun. Siapa di sana? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Tawa itu berhenti. Lalu, sepi. Detik itu juga, Arken sadar bahwa hutan ini bukan sekadar tempat liar. Hutan ini hidup. Dan ia sedang mempermainkannya. Hari itu Arken berjalan tanpa arah, mencoba mencari dataran lebih tinggi agar bisa melihat sekitar. Tapi seolah semua jalur mendaki mengarah ke jalan buntu atau tanah longsor. Setiap kali ia berpikir sudah menemukan jalan keluar, ia kembali ke tempat yang sama. Sore hari, ia memutuskan membuat tempat berlindung seadanya dengan dahan dan dedaunan kering.
Ia belajar dari film survival yang sering ia tonton. Bangun tempat tidur sedikit terangkat dari tanah, buat atap daun besar untuk menahan embun malam. Malam kedua tiba. Angin lebih dingin, dan suara hutan semakin ramai. Tidak ada cahaya bulan malam itu. Hanya bintang-bintang samar di langit gelap. Arken berusaha tidur. Tapi lagi-lagi, mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah api. Di hadapannya, puluhan sosok berjubah hitam berdiri mengelilingi. Semuanya menunduk, memegang boneka kayu dengan wajah kosong. Di tengah lingkaran, ada satu batu besar. Di atas batu itu, dirinya sendiri, terbaring, matanya terbuka.